Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Pada video kali ini aku mau berbagi untuk kisi-kisi soal ujian pretest PPG tahun 2022 untuk pedagogi bahasa Indonesia dan pedagogi PPKN. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mau mengikuti seleksi P3K tahap 3, ayo gabung di Ayo P3K. Jadi Ayo P3K ini menawarkan bimbel untuk guru SD, guru PJOK, guru matematika, guru IPA, guru bahasa Indonesia, dan juga guru bahasa Inggris. Apa sih kelebihannya di Ayo P3K ini? Jadi di Ayo P3K ini teman-teman bisa latihan soalnya itu berbasis CAT, belajar memanage waktu. Soalnya juga up to date teman-teman, jadi bagus banget untuk teman-teman latihan mempersiapkan di tes tahap 3 ini. Udah gitu biaya langganannya juga murah, cuman 99.000 aja. Apalagi kalau teman-teman pakai kode referral aku ISTV1, maka teman-teman akan dapat diskon tambahan. Ini itu bisa diakses selama 1 tahun. Untuk informasi lebih lengkap, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku ya. Oke, kita ke soal yang pertama, yaitu soal untuk pedagogi bahasa Indonesia. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia dapat disampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada para siswa. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia ini pula, para siswa dapat menggali berbagai informasi yang bermanfaat bagi kehidupannya. Untuk itu, peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD dalam kurikulum 2013 adalah: A. Sebagai bahasa pembawa wahana ilmu pengetahuan. B. Sebagai bahasa pengantar dalam belajar ilmu pengetahuan. C. Sebagai bahasa resmi dalam mempelajari ilmu pengetahuan. D. Sebagai bahasa pergaulan dalam diskusi ilmu pengetahuan. Atau E. Sebagai bahasa penghubung wahana ilmu pengetahuan. Kata kunci di nomor 1 ini adalah yang mana ya? Oke, yang ini. Jadi teman-teman harus menemukan kata kunci di setiap soal agar teman-teman bisa menemukan jawaban yang tepatnya tuh yang mana. Untuk yang nomor 1 ini, kata kuncinya ini adalah ini: dapat disampaikan berbagai ilmu pengetahuan. Terus mana lagi kata kuncinya? Untuk menggali, dapat menggali berbagai informasi yang bermanfaat bagi kehidupannya. Yang ditanyakannya itu adalah peran penting pembelajaran bahasa Indonesia itu dalam kurikulum 13 itu apa? Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, sebagai bahasa pembawa wahana ilmu pengetahuan. Kita lanjut ke nomor 2, masih pedagogi bahasa Indonesia. Guru melaksanakan pembelajaran bahasa di SD dengan memadukan berbagai komponen bahasa seperti membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, serta aspek bahasa. Prinsipnya, ketika mengajarkan bahasa juga memadukan semua aspek, baik kebahasaan maupun keterampilan berbahasa. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru sedang menerapkan pendekatan A. Komunikatif, B. Struktural, C. Kontekstual, D. Whole language, atau E. Kooperatif. Oke, kata kunci di nomor 2 ini adalah membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, serta aspek bahasa. Itu kata kunci yang pertama. Kita temukan lagi kata kunci yang kedua, yang ini:
memadukan semua aspek, baik kebahasaannya maupun keterampilan berbahasanya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D, world language. Kita lanjut ke nomor 3, masih pedagogi bahasa Indonesia. Bu Lala, guru kelas 1 SD. Bu Lala merancang instrumen untuk menilai kemampuan siswanya dalam melakukan kegiatan membaca puisi anak sebagai bentuk ungkapan diri. Urutan aspek-aspek yang perlu dinilai Bu Lala adalah sebagai berikut. A. Kelancaran pelafalan konteks puisi. B. Penampilan, volume suara, pemaknaan puisi. C. Keberanian, pelafalan, kesesuaian ekspresi dengan makna puisi. D. Kesesuaian ekspresi, pelafalan, kelancaran, ketepatan menggunakan kalimat efektif. Atau E. Pemaknaan puisi, kemandirian, kesesuaian ekspresi dengan isi puisi, ketepatan narasumber. Oke, kata kunci di nomor 3 ini adalah kelas 1 SD. Ya, jadi Bu Lala itu mau merancang instrumen untuk menilai. Siapa yang dinilainya? Kelas 1. Berarti tidak akan terlalu rumit, harus sesuai dengan makna ataupun menggunakan kalimat yang efektif, itu tidak. Karena yang dinilai ini adalah kelas 1. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Cukup dengan kelancaran, pelafalan, dan konten puisi. Soal nomor 4. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis. Guru tersebut memulai dengan langkah yang pertama, menempelkan gambar berseri di papan tulis. Yang kedua, siswa diminta menuliskan kalimat di bawah gambar. Yang ketiga, secara bergiliran siswa diminta untuk membaca kalimat yang telah dituliskan. Yang keempat, mendiskusikan kesalahan penulisan kalimat. Yang kelima, langkah pembelajaran yang tepat untuk melengkapi tahapan pembelajaran menulis tersebut adalah A. Siswa menyimak penjelasan guru. B. Siswa mendengarkan pembacaan kalimat oleh siswa lain. C. Siswa menuliskan kembali kalimat yang telah diperbaiki. D. Siswa mendiskusikan penulisan kalimat di bawah gambar. E. Siswa membaca kembali kalimat yang ada di bawah gambar. Oke, di sini adalah kita disuruh melengkapi tahapan pembelajaran menulis tersebut. Ya, jadi yang kelima itu apa yang dilakukan? Setelah nomor 4 ini, setelah mendiskusikan kesalahan. Terus apa yang akan dilakukan selanjutnya? Yang opsi yang benar adalah opsi C. Jadi siswa menuliskan kembali kalimat yang telah diperbaiki. Karena yang di keempat ini kan mendiskusikan kesalahan. Oke, kita lanjut ke soal pedagogi untuk PPKN. Nomor 1. Kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan merupakan dambaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pembelajaran PPKN di SD perlu mengembangkan A. Sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan global. B. Nilai-nilai kebersamaan dalam hidup kebinekaan. C. Kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. D. Nilai-nilai kekeluargaan dan saling menghargai perbedaan. Atau E. Nilai-nilai kehidupan yang mengarah pada keharmonisan kehidupan.
Kata kunci di nomor 1 ini adalah harmonis dalam kebinekaan. Oke, ini adalah kata kuncinya. Jawaban yang tepat adalah opsi B, nilai-nilai kebersamaan dalam hidup kebinekaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru SD kelas 6 dalam muatan pembelajaran PPKN berupaya meningkatkan perkembangan moral siswanya dengan memberikan kasus moral yang dilematik yang menuntut siswa menggunakan pertimbangan ketika memberikan pilihan jawabannya. Upaya guru tersebut dilakukan sesuai dengan model pembelajaran A. Callback, B. Direct, C. Diskusi, D. Kontekstual, atau E. Berbasis project. Oke, kata kunci di nomor 2 ini adalah ini kata kunci yang pertama, perkembangan moral. Oke, kasus moral yang dilematik. Oke, selanjutnya menggunakan pertimbangan. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A, callback. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kegiatan akhir dalam setiap proses pembelajaran adalah melakukan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip khusus dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PPKN di SD adalah sebagai berikut. Kecuali A. Hasil evaluasi hanya sebagai penunjuk gejala. B. Pengukuran dengan indikator kognitif. C. Makin banyak indikator, semakin mendekati keadaan sebenarnya. D. Lebih menekankan pada kepentingan siswa. Atau E. Pengukuran ranah kolektif. Oke, kegiatan akhir dalam setiap proses pembelajaran ya. Yang harus digarisbawahi adalah yang ini kecuali. Berarti kita akan mencari kecualinya. Jawaban yang tepat adalah opsi E, pengukuran ranah kolektif. Kita ke soal nomor 4. Dalam pembelajaran PPKN di SD, dapat diterapkan suatu strategi yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam kerjasama atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Hal ini merupakan penerapan A. Role playing, B. Value clarification technique, C. Sosiodrama, D. Metode proyek, atau E. Cooperative learning. Kata kunci di nomor 4 ini adalah perilaku bersama dalam kerja sama. Maka jawaban yang tepat adalah opsi E, cooperative learning. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Salam sehat dan juga tetap semangat. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.